silahkan sajalah oleh Anda diresapi gitu ya. Ini jadi industrinya sudah masuk kampus sekarang gitu diharapkan. Jadi kalau Anda ikut lomba itu dikonversi jadi mata kuliah. Ikut ikut magang atau apapun dikonversi mata kuliah bisa, ada pedomannya tinggal Anda baca, sekarang UPI sudah membuat. Jadi enak banget kalau zaman saya dapat sertifikat emas, perak, berlian, perunggu, berlian apapun lah gitu. Nggak ada konversinya ke kuliah dan nggak bisa masuk CV, nggak dipakai. Dulu mah dipakainya IPK kan. Sekarang mah nggak laku ya. Mungkin Kang Marjuki juga IPK-nya bukan 4,5 ya. Jadi tapi laku gitu. Kira-kira gitulah. Nggak tahu kalau laku yang lainnya mah, nanti tanya Kang Marjuki ya masih jomblo atau enggaknya mah. Silakan lah ya. Oke, siap, siap. Itu saja ya. Saya live ya, ini bagus gitu. Mungkin nanti kunjungan industri selanjutnya harus banyak perusahaan yang multi multi apa ya? Multi bidang mungkin ya. Sehingga wawasan di fisika tadi sebetulnya ada fisikanya semua meskipun 20%, 10% gitu ya. Karena apa? Semakin tinggi level pekerjaannya manajer ya, masa terus ngurusin teknis ya di bawah. Kang Marjuki kan tadi awal-awal teknis. Udah tahu cara kerjanya, saya ada angkatan berapa ya? Kerjanya itu awal-awal diterima di pabrik ban ya. Bukan pabrik ban, maaf. Ada yang pabrik ban tapi suku cadang Astra ada. Di suku cadang Astra. Angkatan berapa lupa saya. 2005 kalau nggak salah ya. Itu baru lulus sudah harus membawahi 3.000 karyawan. Curhatnya ya tadi sama, Pak, udah nggak ada bukunya, buku fisika. Saya harus baca buku manajerial gitu. Ya iya level kamu sudah naik karena sudah dilalui yang teknis-teknis gitu ya. Tapi kalau Anda jadi manajer nggak tahu teknis, bangkrut juga perusahaan, kira-kira gitulah. Eh, Silakan bergembiralah angkatan sekarang karena kurikulumnya merdeka. Nggak tahu kalau presiden dan menterinya ganti lagi nggak, bodoh amat ya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Saya Nana. mau, saya boleh tanggapin dulu yang tadi Pak Nanang ya? Oh boleh, Kang. Eh, ya ternyata yang tadi saya sampaikan itu ada yang miss gitu. Karena ternyata itu kurikulum yang tadi disampaikan ya, per semester 5 itu berubah dari apa yang pernah saya alami sehingga analisa saya pribadi itu kalau nge-relate ke pertanyaan yang barusan disampaikan, IPK nggak jadi administrasi aja kalau di situ ya. Mungkin tadi Pak Nanang juga setuju, IPK nggak cuma administrasi aja, karena ada pengalaman. Tapi disitulah eh, terlihat kualitas yang lulus itu, dia magang yang penting magang, padahal di tempat magangnya cuma bikin kopi doang gitu. Atau memang ada yang memang cari pengalaman benar-benar gitu. Ada. Dulu saya waktu kuliah di fisika tuh semester 7, saya PLA waktu itu. Di Bosca ada kerja di Bosca saya memang ada penelitian. Tapi ada juga teman saya saya lupa tempatnya di mana. Yaitu magang di sana tuh yang penting chat aja sama pembimbingnya, terus iya iya aja, datang cuma 2 minggu sekali, datang sekalinya datang ke sana cuma bikinin kopi doang gitu, kemudian dapat nilai aja. Nah itu yang saya sebut mungkin IPK itu hanya untuk administrasi, poinnya di situ. Tapi untuk kasus yang sekarang yang tadi Pak Nanang sampaikan, IPK yang masih administrasi itu masih akan berlaku buat orang-orang yang penting nilai aja gitu. Tapi tidak akan berlaku bagi orang yang memang pengen explore di sana. So, tugas teman-teman semua yang masih kuliah dan belum menginjak semester 5 itu mungkin ya, kita mau ngarah kemana nih gitu. Pak Nanang bilang tadi salah satunya main game, itu bukan hal yang buruk gitu. Itu bukan hal yang buruk. Sekarang itu bukan hal yang buruk. Dimanapun itu di explore, di persilahkan. Itu aja mungkin saya nambahin aja. Oke. Oke, terima kasih Kang. Mungkin kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, jika ada yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau chat di kolom Zoom.
Ada pertanyaan nih Kang. Aulia mau dibacain atau mau ngomong sendiri nih? Oke. Aulia Sasabila izin bertanya Kang, apakah ada tips-tips khusus untuk mendapatkan pekerjaan di masa pandemi ini, dan apa saja perbedaan yang akan rasakan di dunia industri pada masa sebelum pandemi dan saat pandemi? Terima kasih. Oke, ini kondisi di Bandung hujan jadi mungkin agak berisik ya, sorry. Jadi tips-tips buat mendapatkan pekerjaan, memilih untuk bekerja atau tidak ya. Saya nggak pernah membatasi hal itu. Teman-teman mau kuliah lagi silahkan, mau bekerja boleh, mau jadi peneliti boleh, bebas lah. Ya itu pilihan teman-teman semua. Tapi ketika masuk terjun ke perusahaan, apa ya tipsnya kira-kira supaya bisa dapat perusahaan yang oke, atau dapat perusahaan yang sesuai dengan keinginan, bidangnya sesuai dengan keinginan. Saya mau mulai dari sini dulu mungkin. Dulu saya waktu semester 2, atau karena saya di fisika murni, teman-teman saya sekelas itu, saya pengen lulusnya kerja di Chevron. Saya lulus pengen kerja di Pertamina, GE, dan seterusnya. Banyak banget. Saya ingat masih semester 3, masih jiwa mahasiswanya masih menggebu-gebu gitu, idealisme segalanya. Tapi ternyata kalau dilihat lagi, dianalisis lagi, lulus kuliah mereka semua jadi ya ada di perusahaan lokal, jadi sales marketing di Yakult atau di ya perusahaan-perusahaan lain. Artinya bidang-bidang yang barusan yang waktu dulu mereka sempat sampaikan berubah begitu saja gitu. Ya. Gimana caranya untuk mendapatkan tips supaya masih tetap bertahan? Saya tetap pengen ada di poin itu, di posisi itu. Gampang sebetulnya hal-hal yang kayak gitu tuh. Kalian cukup pelajari aja. Yang pertama, yang kuliah memang harus tetap penting, selesaikan dulu itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus ingat yang tadi saya sampaikan, di perkuliahan itu yang kepakainya cuma sebagian, cuma sedikit. Yang kepakainya cuma sedikit. Artinya apa? Masih ada sekian banyak lagi yang teman-teman belum pelajari. So, perbanyak pembelajaran di luar perkuliahan. Teman-teman jangan pernah merasakan, saya udah kuliah nih, saya lagi kuliah nih, capek banget, sibuk banget dengan urusan perkuliahan aja. Ya mungkin capek, ya mungkin iya penuh padat, tapi itu nggak cukup untuk di dunia kerja. Apalagi pengen masuk di dunia kerja yang ideal gitu, di perusahaan yang ideal. So, jangan pernah berpuas diri ketika hanya di perkuliahan saja kalian sudah beres, udah wah, saya IPK 3,8 nih. Saya punya teman pengalaman. IPK-nya 3,9. Saya masih ingat. Teman saya kelas. Dia lulus 3,5 tahun. Bukan 4 tahun, dia 3,5 tahun. Tapi 1 tahun nganggur. Kenapa? Karena CV yang dia bikin, dia masukkan ke semua perusahaan, ke banyak perusahaan, nggak ada yang terima, nggak ada yang mau terima. Bayangkan IPK 3,9, tapi kok nggak ada yang mau terima. Kenapa? Karena perkiraan saya pribadi, analisanya adalah dia hanya punya keterampilan di urusan akademiknya saja. Tapi keterampilan di luar akademiknya, di luar kampusnya, minim. Berorganisasi salah satu kemampuan. Tapi jangan cuma organisasi doang yang ditonjolin, kuliahnya manslep gitu. Jangan juga. Dua-duanya harus muncul dan harus ada yang lain. Pembelajaran hal yang lain. Itu mungkin yang jauh lebih penting. Kemudian, satu poin lain yang barusan itu, kalau di perusahaan startup, kebetulan saya kerja di perusahaan startup nih, di Bobobox. Di perusahaan startup itu, background pendidikan itu nggak dilihat. Saya kerja sama orang-orang yang lulusan SMA juga, tapi kemampuannya jauh lebih tinggi. Nah, di startup itu sangat melihat hal itu. Artinya, yang bersifat administratif itu sedikit lah. Yang penting kamu lulus kuliah dari yang penting kamu bisa dites, caranya dites aja.
Nah, setelah dites lulus, oke, ya udah jalan. Ada yang cuma lulusan SMK tapi bidang kerjaannya jauh lebih expert dibandingkan saya gitu. Ada juga yang itu poin pentingnya. Mudah-mudahan semakin banyak perusahaan yang seperti itu sehingga yang berbau administratif itu hilang. Pertanyaan satunya itu dunia industri sebelum pandemi dan saat pandemi ya. Sekarang saya full WFH. Sedangkan pekerjaan saya dulu tuh harusnya ya 80% di lapangan. Tapi sekarang harus full WFH. Gimana caranya ya mau nggak mau itu ngandelin orang yang sedang di lapangan, kita minta bantuan. Sangat sulit di industri yang sekarang. Di kondisi yang banyak perusahaan yang tutup hanya karena pandemi sesederhana itu. Ya gimana? Untuk keselamatan, untuk kesehatan. Tapi karena kebetulan perusahaan yang saya jalani ini perusahaan yang masuk ke sektor esensial, jadi masih boleh dibuka. Kita memanfaatkan hal itu semaksimal mungkin. Nah, sulit nggak di masa pandemi? Sulit. Saya mungkin kalau teman-teman pernah atau ada juga biasanya acara himpunan kunjungan bukan kunjungan, sering kunjungan. Kedatangan tamu dari universitas lain, terus ngobrol bareng, cerita tentang sharing tentang program kerja kayak gimana. Di perusahaan pun sama kayak gitu. Kita cek industri yang mirip-mirip atau di bagian apa kita datengin ke perusahaan, itu nggak bisa. Di kondisi sekarang itu nggak bisa sama sekali. Sehingga referensi kita itu hanya mengacu pada apa yang sudah pernah kita lakukan. Sangat kesulitan. Tapi ya inilah pandemi yang memang harus kita hadapi bareng-bareng. So, gimana caranya? Walaupun ilmu yang referensi yang kita punya itu terbatas, sangat terbatas, tapi kita tetap bisa ngasih yang terbaik buat apa yang kita kerjakan itu sih. Paling semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kang atas jawabannya. Mungkin pada teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Boleh nambahin nggak pertanyaannya? Kaitannya main barusan sih. Oh, boleh Kang. Nah, kan sekarang lagi masa pandemi ya. Orang-orang tuh lagi susah untuk cari kerja. Kalau sekarang kan ada program pemerintah baru dari Presiden Jokowi itu tentang pembatasan aktivitas PPKM. Nah, di PPKM ini untuk pekerjaan yang 100% bekerjanya di lapangan itu hanya orang-orang yang bekerja di bidang konstruksi. Ya, konstruksi di lapangan. Nah, sebelah saya ini, teman saya ini, dia orang sipil, udah semester 13, mau menyusun skripsi. Apakah kalau misalkan dari bidang yang sipil ini dikaitkan dengan teknologi engineering elektronikal ini, kaitannya untuk dapat pekerjaan di lapangan ada nggak? Gitu Kang. Karena yang sekarang terlihat jelas itu dari pemerintah diizinkan untuk bekerja di lapangan itu hanya yang 100% itu hanya konstruksi. Sisanya itu di bawah 50% atau 25% kalau nggak salah yang boleh WFO. Nah, kalau misalkan teman-teman yang adik-adiknya mau kerja terus misalkan daftar ke yang bidang konstruksi itu, terus dia punya basically-nya dari engineering elektronik, nah mau dikaitkan dengan yang kerjanya langsung lapangan gitu, nggak usah di kayak Zoom meeting kayak gini atau kerjanya di rumah, itu kaitan bidangnya gimana? Ada nggak Kang? Gitu. Kasih. Oke, boleh Kang Marzuki langsung dijawab. Iya, terima kasih. Sektor esensial itu, yang boleh diperbolehkan untuk bekerja 100% itu kritikal, sektor kritikal, perbankan, kemudian energi, kemudian konstruksi, seingat saya itu ya. Sedangkan sektor esensial itu
50% kalau nggak salah. Lupa saya peraturannya. Tapi intinya ini gimana kasusnya dari orang yang basicnya konstruksi gitu kan ya, dari orang yang basicnya konstruksi itu bisa tetap bekerja gitu ya, yang dikaitkan dengan urusan elektronik gitu ya, pertanyaannya. Contohnya Eh, apa? Gardu tol, pintu tol itu kan rata-rata pakai elektronik kan. Iya, iya, iya. Eh, Oke, jadi untuk kasus Bobo Box pun di luar itu, untuk kasus Bobo Box yang saya alami pun, saya sekarang lagi membangun 300-an kabin yang sangat berbau dengan konstruksi. Mau kayak gimana? Ya mau nggak mau sih sulit ya, mau nggak mau sulit. Saya udah ngaret pembangunan yang ada di salah satu site itu udah ngaret 2 minggu dan itu sangat rugi, kita buang waktu karena dengan sewa tempat hitungan ruginya udah menyentuh angka puluhan juta gitu sekarang. Tapi itu kesulitan pandemi yang kita hadapi sehingga ngakalinnya buat orang-orang konstruksi itu memperbanyak orang untuk mempercepat pekerjaan gitu. Apakah eh, kita punya peluang untuk masuk di situ? Sangat punya, tapi durasinya nggak lama. Apakah kita punya peluang untuk masuk di pembangunan yang masih 100% itu? Sangat punya. Tapi saya pastikan ya nggak akan lama, sebentar-sebentar. Terkendala dengan yang seperti itu. Pengiriman barang pun sekarang terkendala. Walaupun itu termasuk sektor esensial, tapi pengiriman barang banyak yang telat gitu. Di industri satu hal pincang semuanya mati gitu. Nah, jadi kalau berkaca lagi ke yang barusan, di pembangunan bisa-bisa saja masuk, tapi ya harus dipersiapkan juga untuk hal lain gitu selain itu. Itu mungkin tantangan, mungkin pertanyaan yang tidak tersampaikan, gimana caranya menghadapi pandemi, sedangkan bidang yang saya geluti itu bidang yang harus mati 100%. Misalnya perdagangan non esensial ataupun usaha-usaha yang non esensial. Gimana menghadapi hal itu? Harus WFH 100%. Mau nggak mau kita dipaksa untuk transformasi, bergeser dari dunia mungkin skill kita nggak pakai, jadi cari skill yang nggak pakai. Apa yang pakai? Perbankan, energi, sama pembangunan. Udah pasti ada peluangnya. Kalau kita nggak menyesuaikan, ya mungkin kita akan dikeluarkan dari perusahaan yang lama, terus kita nganggur gitu. Ya mau nggak mau kita harus transformasi skill. Saya ingatkan mungkin buat teman-teman semua, mendaftar di satu perusahaan itu personality yang akan dilihat. Yang paling utama, personality. Bukan skillnya yang utama ya. Skill dipandang, tapi nomor satu. Personality yang nomor satu dipandang. Sesulit apapun bidang pekerjaan yang kalian hadapi nanti, itu semuanya bisa dipelajari. Enggak bisa. Semuanya bisa dipelajari kok. Nah, tinggal orangnya. Kita nilai. Orangnya mau belajar atau enggak. Kalau tidak mau belajar, ngapain kita terima? Even pekerjaannya di jurusan fisika, oh kamu lulusan fisika UPI nih, oh berarti nyambung dong. Tapi orangnya nggak mau belajar, nggak akan diterima. Cuma. Tapi dengan sebaliknya, saya lulusan cuma fisika UPI doang, kerja di urusan yang teknik elektro ataupun di teknik industri, saya bisa masuk karena saya mau belajar gitu. Itu salah satunya bentuk transformasinya. Itu mungkin tambahannya ya. Semoga menjawab. Oke, gimana Kang Ahmad, cukup? Kang Ahmad cukup jawabannya? Terima kasih Kang. Makasih. Saya izin live dulu ya, mau ada rapat PUBG. Iya, boleh. Ya, terima kasih. Mungkin nih Kang, tadi kan udah ada pertanyaan terakhir, boleh nih wejangan dari Akang buat kita para peserta nih yang mau
bakal terjun ke dunia industri gitu, wejangannya buat kita semua. Ya, oke. Terima kasih. Buat teman-teman semua, saya ngasih tahu aja, saya karena start duluan, tapi start duluan belum berarti finish duluan. Jadi teman-teman yang belum masuk di start, eh, persiapkan persiapkan hal lain di luar apa yang kalian sedang hadapi sekarang itu kuliah. Karena di dunia pekerjaan itu nggak cuma hal yang kuliah yang dipakai, tapi ada hal-hal lain yang mungkin teman-teman akan hadapi nanti di urusan pekerjaan. Karena teman-teman nggak tahu apa yang harus dihadapi, ya siapkannya adalah mentalnya, cara pengen tahunya, keingintahuannya, kemudian cara berkomunikasinya, tata krama berkomunikasinya, kemudian effort untuk mendapatkan sesuatu hal gitu. Apakah kalian mengerjakan itu sampai selesai atau tidak? Nah, itu yang sangat dinilai. Dan itu semua bisa kalian dapatkan gitu. Dan bisa kalian persiapkan. Kalau urusan hal yang teknis, programming misalnya, bikin satu aplikasi sangat rumit, itu nanti akan bisa dipelajari dan kalian butuh waktu. Tapi urusan personality, urusan komunikasi, urusan keinginan untuk tahu, kemudian urusan untuk saya merasa bodoh dan saya ingin belajar, itu hal-hal yang bisa kalian persiapkan sekarang untuk menghadapi dunia industri di masa yang akan datang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Kang Muhammad Marzuki yang telah menyampaikan materi yang cukup luar biasa dan rekan-rekan sekalian yang ikut bertanya pada sesi pematerian ini. Demikianlah sesi pematerian dan pertanyaan interaktif pada kunjungan industri siang hari ini. Sebelum saya tutup sesi ini, izinkan saya untuk menyimpulkan keseluruhan webinar hari ini. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan itu dari pematerian ini adalah industri itu membuat sesuatu menjadi sesuatu. Jika kita tidak terus belajar, maka kita akan tergerus pada teknologi dan kebutuhan yang harus kita persiapkan untuk terjun ke dunia industri itu adalah daya juang, komunikatif, best attitude, dan rasa ingin tahu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Genta Yuwandana selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Izin undur diri. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Genta Yuwandana yang telah memandu pematerian serta tanya jawab interaktif. Selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada pemateri oleh panitia, dipersilahkan. Oh iya Kang, jika memungkinkan kayaknya bisa kita foto bareng sama plakatnya sekalian kan? Kalau plakatnya sedang di dekat Akang. Ya, boleh. Wait. Ini ya. Iya Kang. Makasih banyak buat Kang Marzuki atas pematerian yang luar biasa dan semoga pematerian tadi itu bisa menjadi gambaran buat kami terkait bagaimana sih dunia industri itu bekerja. Mungkin dari PDD bisa langsung aba-aba buat fotonya ya. Iya, boleh. 1, 2, 3. Ya, sudah. Makasih banyak Kang. Oke. Ya, sama-sama. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu dokumentasi kegiatan oleh panitia, dipersilahkan. Ya, buat semuanya boleh on cam dulu ya. Boleh pakai background yang udah disediain sama panitia.
Ya, kita tunggu beberapa semenit sampai 2 menit dulu ya buat teman-teman yang lagi siap-siap. Ayo teman-teman yang belum on cam dulu ya, kita foto bersama. Di sini masih banyak nih yang belum on cam. Oke, kayaknya kita mulai aja ya foto bersamanya. Di sini ada 4 slide. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya. Slide terakhir. 1, 2, 3. Iya. Sudah cukup ya. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Syarifuddin. Dipersilahkan. Oke. Untuk kepada teman-teman semuanya mungkin untuk merenung sedikit untuk mudah-mudahan acara kali ini bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi'ul majida. Ya Rabbana lakal hamdu ya magilil jalali wal ikram azimun sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukan imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dakiran wa amalan thayyibati wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afidatin indal hisab wal fawzatil jannah wa jannatan minan nar. Birahmatika ya azizul ya ghaffar rabbi jikni ilman wa ahilni bisultani rabbana hablana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara yang telah kita laksanakan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tetapi sebelum itu, kepada seluruh peserta, dipersilahkan untuk mengisi link presensi dan feedback yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat, dan silakan diisi 10 menit dari sekarang. Sepertinya sembari kita menunggu 10 menit, mungkin ada yang mau ngasih kesan-pesan selama kegiatan webinar hari ini? Bagi yang mau
menyuarakan apa yang dirasakan dari webinar pada hari ini, boleh langsung raise hand saja. Nah, itu ada peserta dari Tanti Febriandi. Silakan Tanti, kesan apa yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan webinar pada hari ini? Baik, sebelumnya mohon maaf kalau off cam karena sinyalnya di sini lagi kurang bagus. Jadi kesannya bagi saya sih seru gitu ya, terus bermanfaat juga dan menambah wawasan gitu, khususnya tentang dunia industri dan pekerjaan. Buat saudara Tanti nih, apakah webinar ini tuh sesuai ekspektasi Anda atau gimana? Sangat sesuai sih menurut saya, sesuai banget dengan ekspektasi saya. Kemudian pemateriannya juga disampaikan secara baik, kemudian nyaman juga, jadi nggak bosan. Oke. Nah, buat Tanti sendiri nih, harapan dari Tanti setelah mengikuti webinar ini tuh apa sih? Mungkin semoga bisa lebih baik atau bisa lebih meningkatkan dan mengembangkan skill-skill yang dimiliki, kemudian lebih peduli terhadap lingkungan gitu, sehingga bisa berkontribusi gitu, khususnya di dunia industri dan teknologi, juga bisa siap gitu ketika terjun ke dunia luar atau menghadapi dunia pekerjaan ini. Semoga bisa lebih bermanfaat sih. Makasih buat Tanti. Baik, untuk peserta lain atau bahkan panitia juga, apabila ada yang ingin disampaikan untuk webinar saat ini, diperbolehkan. Oke, Genta, silahkan. Kesan pesan di webinar hari ini sih menurut saya, yang pertama, kita tuh tahu ya, karena kita tuh mahasiswa, mungkin kita tuh mau terjun di mana, nanti kita tuh udah bisa mulai berpikir gitu dari sekarang gitu, kita tuh mau terjun di dunia yang mana gitu. Mungkin kalau kayak Kang Muhammad Marzuki di instrumentasi yang seperti itu, kalau mungkin kita nanti bisa mikirin juga kalau kita tuh mau terjun di dunia yang mana gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa membuka wawasan kita tentang dunia industri itu seperti apa sih yang harus kita persiapkan untuk terjun di dunia industri gitu sih kalau dari saya. Terus kesannya sih seru banget, terus melebihi ekspektasi lah, benar. Oke, makasih buat Genta. Oh iya, Genta, harapan Genta itu setelah ikut jadi moderator di sini tuh apa sih? Harapannya sih yang pertama, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, karena menurut saya sih dari yang tadi Kang Muhammad Marzuki bilang itu, banyak pribadi yang dari saya itu yang belum mumpuni gitu untuk terjun di industri. Kayak misalnya contoh, tugas suka deadliner gitu, disuruh ngumpulin jam 12 malam, ngumpulin jam 11.59 bisa kayak gitu sih. Oke, makasih buat Genta. Nah, ini ada saran dari beberapa orang, katanya untuk Kang Taufik, pengen kesan-pesannya dong. Mana Kang Taufik nih? Kang Taufiknya ada nggak ya? Halo. Ya, kenapa? Oh, Kang, katanya ada yang request beberapa orang. Ini katanya Akang suruh ngasih kesan pesan nih dari webinar ini. Boleh nggak, Kang? Aduh, kenapa saya ya? Yuk, Kang, boleh silahkan untuk kesan-pesan setelah Akang. Ya udah cukup baik ya ini. Ini kayaknya pertama kali juga kunjungan industri secara online. Jadi cukup memenuhi ekspektasi.
Cuman mungkin untuk kedepannya lebih dieksplor lagi mungkin pembicaranya gitu. Lebih banyak mungkin bisa lebih interaktif lagi. Terima kasih. Oke Kang, makasih. Selanjutnya juga ini ada saran lagi dari beberapa orang, katanya pengen Kang Tri nih. Kang Tri ada nggak ya? Halo? Ada Kang Tri di sini? Halo, halo. Nah, oke Kang Tri. Kang Tri boleh untuk mengirim pesan-pesan selama webinar di sini, Kang? Pesan-pesannya apa ya? Pesan-pesannya kesannya wah luar biasa, mantap, keren sekali. Pesannya apa ya? Pesannya tolong dilaksanakan lagi ya, karena menambah wawasan sekali. Udah itu aja, Muti. Aduh malu dong. Lagi ya Kang, mau nanya lagi nih. Harapan Akang setelah ikut webinar ini apa sih Kang? Aduh, harapan Akang bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Oke, makasih buat Kang Tri. Oke, katanya ada lagi nih saran. Nisrina Raihana ada? Nisrina Raihana? Ada. Oke, Nisrina. Nisrina boleh kirim pesan kesannya ya selama mengikuti webinar di sini. Seru. Tadi penyampaiannya juga nyantai, jadi paham. Oke, pesannya? Apa ya? Gak tahu. Ya udah deh, harapannya aja deh, harapan dari Nisrina buat apa? Harapan dari Nisrina setelah Nisrina ikut webinar ini apa sih? Harapannya bisa nantinya apa ya? Nanti kalau misalnya ada kayak akangnya kayak gitu. Oke. Udah ini teh, Nisrina? Udah. Ada saran lagi nih. Sarannya katanya pengen TWK katanya. Buat TWK boleh kirim kesan-pesannya setelah mengikuti kegiatan webinar sekarang. Kesannya bermanfaat. Aduh, ini kenapa jadi tunjuk-tunjukkan ya? Iya, tadi sama deh sama peserta yang lain. Terima kasih banyak panitia sudah memfasilitasi dan buat Kang Marzuki juga. Terima kasih. Oke. Mungkin udah aja kali ya buat kesan-pesannya. Atau sekali lagi terakhir, buat Kang Marzuki selaku pemateri di webinar kali ini, boleh minta kesan-pesannya, Kang? Ya, terima kasih buat panitia ya. Saya cuma ngasih tahu sedikit aja. Saya cuma bagian kecil industri yang pernah saya jalan di secara global gitu. Banyak juga teman-teman lain, bahkan lulusan fisika yang jauh lebih oke gitu, dan punya kesempatan yang mungkin bisa dikasih kesempatan juga untuk bercerita, karena itu menjadi point of view lain buat teman-teman semua sebagai pertimbangan. Misalnya dari background pembuat aplikasi, sales, ada di perusahaan macam-macam, Nestle lah gitu, ada perusahaan Wings. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mengeksplor juga, karena kebetulan saya fisika kemudian kerja di urusan yang agak fisika,
Jadi mungkin teman-teman bisa kepikiran ke sana, tapi banyak juga teman-teman saya di luar yang kuliah fisika tapi yang non fisika kerjanya di non fisika mungkin bisa juga dieksplor di hal itu mungkin ya. Tapi untuk acara ini terima kasih banyak udah dipersiapkan dengan baik, well prepared. Semoga bisa diperbanyak lagi kegiatan yang seperti ini, positifnya seperti ini. Itu aja mungkin. Thank you. Terima kasih buat Kang Marzuki. Alhamdulillah kita sudah melewati acara demi acara pada webinar pada hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan para peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Amalia Mutia Syahidah, selaku MC, mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang. Terima kasih semuanya.